Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 418, dia membuatmu begitu jelek. Tentu saja lebih baik kalau kamu tidak menyimpan dendam. Aku takut hubunganmu dengan saudara ke-8 akan membuatmu menolak kontak dengan kami. Aku tidak akan melakukan sejauh itu. Jing Yun menjawab sengkai. Kakek juga menyebutkan bahwa kita bisa membicarakan pernikahanmu saat itu. Sepanjang malam, suasana canggung menyelimuti ruang tamu rumah Su karena Jing Yun tidak berniat mengenang masa lalu bersama Sengkai. Begitu pula, Seng Minglan tidak menyukai Gu Ziling, dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang malam. Akhirnya, kedua tetua keluarga Sulah yang menghilangkan kecanggungan itu, dengan mencari alasan atas nama Jing Yun dan Seng Minglan. Kakak ke-8 sudah tiada dan kakak kedua sekarang menjadi CEO, tetapi aku merasa keluarga ini sekarang berbeda dari sebelumnya. Kakek bahkan mengirim orang untuk membakar Jingting. Ketika Jing Yun berbalik dan mendapati Seng Minglan sedang bersedih, dia memeluknya. Ayo kita jalan-jalan ke luar negeri dan menikah di sana, setelah keadaan keluarga kita kembali normal. Benarkah? Tapi, orang tuamu. Mereka hanya berharap kita bahagia, dan tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan keluarga Seng. Sementara kita bisa menemukan gereja kecil di luar negeri dan mengadakan pernikahan yang hanya bisa kita berdua. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bisa memberimu pernikahan yang lebih besar. Raut wajah Jing Yun sangat serius, yang sangat menenangkan Seng Minglan. Karena Su Holding sudah stabil, mari kita coba membantu saudara ke-8 juga. Mendengar perkataannya, Jing Yun meletakkan lengannya di bahunya dan menjelaskan dengan serius, dengarkan aku, Minglan. Aku telah mengikutinya selama lebih dari selusin tahun, dan di seluruh dunia ini, bahkan Mukiki mungkin tidak memahaminya lebih baik daripada aku. Dia tidak butuh bantuan siapapun, dan jangan percaya rumor apapun yang beredar di luar sana. Gerakan dan kompetensi Tuan Muda bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Itulah sebabnya menjaga diri kita tetap bersama akan menjadi bantuan terbesar baginya. Apakah kamu serius? Ya, percayalah padaku. Seng Minglan percaya pada Jing Yun, dan mengangguk puas. Aku hanya takut dia akan membuat keributan lagi. Sekarang, seluruh Jianchuan mengejeknya, aku ngeri membayangkan penghinaan yang harus ditanggung orang sombong seperti dia. Dari apa yang saya pahami tentangnya, dia pasti bersembunyi di rumahnya dan menyaksikan drama itu berlangsung. Itulah sebabnya bahkan Mukiki harus mengakui kekalahan di sana, karena Jing Yun telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Seng Xiao dan tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan pemahamannya tentang Seng Xiao. Baiklah, apakah kamu akan datang ke pernikahan kakak keduaku? Jika kamu berpikir bahwa kamu, tentu saja aku akan pergi. Dia sekarang adalah wakil keluarga Su, dan dia bersikap tidak masuk akal jika dia tidak menghadiri pernikahan itu. Tentu saja, alasan terpentingnya adalah karena dia yakin dia bisa menikmati drama seru di pesta pernikahan itu. Lagi pula, masyarakat kelas atas juga materialistis. Sementara itu, Lu Qianqian yakin bahwa ia harus meluangkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki Kiki. Ada begitu banyak rumor tentang Seng Xiao di Jianchuan sehingga suasana hatinya pasti akan buruk. Dan itulah sebabnya dia mengakhiri pelatihan penggantinya dengan niat untuk pergi ke kediaman Sen. Meskipun demikian, dia mendapati Lin Muan sedang bersandar pada pilar batu di luar pintunya begitu dia melangkah keluar, dan hatinya langsung berdebar kencang. Mengapa kamu di sini? Bukankah sekolah sudah dimulai lagi? Saya sedang liburan, jadi saya datang menemui Anda. Jawabnya, aku akan mengunjungi Kiki. Yah, sepertinya aku tidak datang di waktu yang tepat, Lin Muan mengungkapkan kekecewaannya saat masuk ke mobilnya. Lu Qianqian menyeringai, dan baru berbicara setelah dia tenang. Kamu bilang akademi melatihmu secara fisik. Tapi kenapa mereka tidak bisa membuatmu lebih pintar? Hentikan. Berkendara ke suatu tempat dan berhenti. Aku punya waktu sekitar 10 menit sebelum melapor. Lin Muan menjelaskan. Hanya 10 menit. Tidak bisakah kau kembali ke akademi lebih awal? Bagaimana mungkin aku tidak khawatir jika aku tidak melihat wajahmu yang jelek? Kata Lin Muan sambil mencubit pipi Lu Qianqian. Sekarang aku lega karena melihatnya, tetapi tubuhmu benar-benar tidak tumbuh meskipun sudah lama kita tidak bertemu. Enyahlah. Lu Qianqian sangat marah dan sedikit terluka. Katakan saja apa yang kau butuhkan setelah kau kembali ke akademi. Aku adalah saudaramu, baik atau buruk, dan aku masih bisa membantumu dengan hal-hal sepele seperti itu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Lin Muan mengeluarkan boneka lumpur kekanak-kanakan dari sakunya dan meletakkannya di tangannya, sebelum melompat keluar mobil dan segera menghilang dari pandangannya. Lu Qianqian tersenyum tak berdaya pada boneka lumpur kecil itu. Dia benar-benar membuatmu terlihat jelek. Namun, dia tidak tahu seberapa besar upaya yang telah dilakukan Lin Muan untuk meninggalkan akademi dan menemuinya. Semua itu karena dia bermimpi bahwa si tua Lin membawa pisau ke keluarga Lu. Dia benar-benar khawatir, jadi dia keluar hanya untuk mengunjunginya sebentar lalu berlari kembali seperti orang bodoh. Lada kecil itu tanpa sengaja telah menjadi tulang rusuknya.
Tetapi sejujurnya, bukankah Lin Muan sendiri juga menjadi perhatian Lu Qianqian? Seolah-olah dia adalah keluarga, meskipun dia sibuk setiap hari, hatinya akan selalu bersama bajingan yang menentangnya setiap kali mereka bertemu. Faktanya, dia khawatir kalau Old Lin akan mengganggunya, kalau dia akan kelaparan atau kedinginan sendirian karena harga dirinya yang keras kepala di akademi, takut kalau tidak ada yang mendukungnya saat dia diganggu di luar. Benar-benar, tidak ada yang tahu kapan bajingan itu bisa tumbuh dewasa. Namun, karena gangguan Lin Muan, Lu Qianqian pun tidak berminat mengunjungi Mu Qixi. Tak lama kemudian, pernikahan antara keluarga Gu dan keluarga Seng digelar dengan meriah dan hikmat di Jianchuan. Aliansi melalui pernikahan antara dua keluarga besar itu tentu saja dihadiri oleh tamu-tamu mewah yang memadati rumah penuh. Setelah badai kepergian Seng Xiao dari Huang Yao, keluarga Seng sekali lagi menggunakan kesempatan besar untuk menerima tamu mereka. Kali ini, lelaki tua itu berharap semuanya tidak akan gagal, meskipun Seng Kai berbeda dari Seng Xiao. Tempat pernikahannya luar biasa mewah, dengan ribuan sampainya dan mawar menghiasi tempat pernikahan menjadi taman yang sakral. Konon, ratusan juta dihabiskan untuk pernikahan ini. Gaun pengantin Bu Ziling sendiri dihiasi lebih dari 500 berlian dan bernilai puluhan juta. Tentu saja itu adalah pemandangan langka di Jianchuan, dan menunjukkan betapa pentingnya upacara pernikahan bagi Old Seng. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia berhasil menyelenggarakan resepsi yang setara dengan resepsi kerajaan. Keluarga Gu merasa sangat puas, karena kepercayaan diri mereka bertambah besar karena begitu megahnya pernikahan putri mereka. Menantu laki-laki mereka juga bermartabat dan berprestasi. Dengan mengingat hal itu, mereka tidak mungkin lebih tepat karena tidak memilih Seng Xiao sejak awal. Tentu saja, semua tamu senang bergosip, beberapa dari mereka berdebat tentang perkembangan terkini seputar Seng Xiao. Menurutku Mu Qixi pastilah roh rubah, bagaimana menurutmu? Kalau tidak, putra mahkota pastilah yang berada di altar hari ini.